Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nenek umur 73 tahun di Ogan Ilir ditemukan tewas dalam kamar rumahnya dengan luka pada leher. Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur menyita uang hasil korupsi dana hibah Bawaslu lebih dari 2,4 miliar rupiah. Lebih dari 2 pekan, kabut asap kebakaran lahan mengganggu aktivitas warga Palembang. Berdasarkan hasil operasi Zebra Musi 2023 selama 14 hari, Polres Ogan Komering Ulu Timur menindak ratusan pelanggar lalu lintas. Sementara selama razia jumlah kecelakaan menurun drastis hingga 50%. Ada 121 motor terjaring Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu Timur dalam operasi Zebra Musi selama 14 hari sejak 4 September hingga 17 September 2023. Mayoritas pemilik kendaraan tidak dilengkapi dokumen serta surat izin mengemudi. Selama razia, polisi menindak 482 pelanggaran di jalan raya, 214 diantaranya tindakan tilang. Pelanggaran terbanyak tidak menggunakan helm standar pabrikan, berboncengan motor lebih dari 2 orang, tidak memasang sabuk pengaman, dan bermain ponsel saat berkendara. Sementara selama operasi Zebra Musi, jumlah kecelakaan menurun drastis hingga 50%. Adapun yang sudah dilakukan atas penindakan pelanggaran dari Satlantas Polres Ogan Timur sebanyak 482 pelanggaran, di mana terdiri dari 214 dilaksanakan penilangan dan juga ada belangko teguran sebanyak 268 pelanggaran. Ini juga dalam data ada kegiatan operasi ini ada penurunan terkait jumlah pelanggaran yang tercapture melalui ETLE. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Ogan Timur yang sudah meningkat kesadaran dalam tertib berlalu lintas. Terbukti capturean ETLE pelanggaran turun, ya, jadi banyak yang sudah tertib. Tentunya kami ucapkan terima kasih. Pemilik bisa mengambil kendaraan yang terjaring razia setelah melengkapi dokumen. Polisi berharap tindakan ini akan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas di Ogan Komering Ulu Timur. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Lebih dari 2 pekan, kabut asap kebakaran lahan mengganggu aktivitas warga Palembang. Tidak hanya di jalan raya, kabut asap juga menyelimuti Sungai Musi. Bahkan tebalnya kabut asap mengakibatkan sejumlah nelayan maupun pengemudi perahu tradisional ketek tidak berani berlayar. Kabut asap pekat dampak lahan terbakar kembali menyelimuti kota Palembang. Selain jarak pandang, asap tebal juga mempengaruhi kualitas udara di Palembang. Para pengendara harus berhati-hati saat berkendara sambil menyalakan lampu kendaraan. Tidak hanya di jalan raya, kabut asap juga menyelimuti Sungai Musi. Bahkan tebalnya kabut asap mengakibatkan sejumlah nelayan maupun pengemudi perahu tradisional ketek tidak berani berlayar. Lebih dari 2 pekan, kabut asap semakin mengganggu aktivitas warga Palembang, terutama pada pagi hari. Makin gawat nih Palembang nih. Kabut udah 2 minggu ini. Udah ini yang lebih parah apa gimana, Pak? Ya mungkin ke depan lebih parah ini. Kabutnya makin tebal. Pandangan terganggu, kesehatan terganggu, pernapasan terganggu. Pemerintah belum diem baik pemerintah nih. Pemerintah kota dengan provinsi nih. Belum ada tindakan gitu, Pak? Belum ada tindakan nyata. Tadi aku ke ini. Nah ini nih siang-siang nih jam 7. Lampu motor dihidup tuh, kalau udah dihidup tuh bahaya. Pandangan kan terganggu. Oleh jarak pandang di dekat nih jauh. Ganggu pernapasan. Selain pernapasan apa, Bu? Penglihatan juga. Penglihatan gitu, Bu ya. Iya, ini Yang lebih parah gitu. Bu, mungkin ada harapan untuk pemerintah, Bu, tentang kabut asap, Bu? ya ada solusi apa gitu. Biar mengurangi kan anak-anak sekolah juga kasihan. Minta ada solusi lah dengan pemerintah gitu, Bu ya. Mengatasi kabut ini, Bu ya. Iya.
Kabut asap kebakaran lahan memicu kualitas udara di Kota Palembang menjadi tidak sehat. Warga berharap pemerintah segera memadamkan kebakaran lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, sekaligus menindak tegas pelaku pembakaran. Didi Irwansah melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi bantuan beras. Perum Bulog menyalurkan bantuan beras kepada 370.000 keluarga penerima manfaat di wilayah Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Raya. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras. Saat harga beras melonjak karena kemarau panjang, Perum Bulog cabang Ogan Komering Ulu akan menyalurkan 370.000 ton bantuan beras kepada 370.000 kepala keluarga penerima manfaat atau KPM. Sasarannya ada 90.000 KPM di Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur. Sisanya 280.000 penerima KPM di Ogan Komering Ulu. Penyaluran beras bantuan dari pemerintah pusat ini ditargetkan tuntas akhir bulan September 2023. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan 10 kg beras melalui kelurahan ataupun pemerintah desa. Akan meluncurkan program bantuan beras kepada masyarakat penerima manfaat, di mana masing-masing mendapatkan 10 kg beras pada periode bulan September, Oktober, dan November selama 3 bulan. 10 kg beras itu untuk satu kakak, Pak? Ya, 10 kg untuk satu kakak. Per bulan. Ada berapa sasaran, Pak? Untuk sasaran sekitar 90.000 kakak di Oku Raya, Oku Timur, dan Oku Selatan. Untuk Oku sekitar 28.000 kakak atau 280 ton. Harapannya melalui bantuan beras ini dapat meringankan beban masyarakat saat harga beras melonjak. Di Ogan Komering Ulu, harga beras premium tembus Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras medium dijual Rp12.000 per kilogram. Didi Irwansah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Ya, tidak kalah enak dengan pempek, ada satu lagi kuliner khas Palembang yang gurih, namanya model gandum. Makanan ini dicampur soun, daun seledri, bawang goreng, mentimun, dan kuah kaldu daging sapi. Selain terkenal dengan pempek, ada kuliner lain khas Palembang yang tidak kalah enak, namanya model gandum, berbahan gandum dicampur kuah kaldu sapi. Untuk mencicipi model gandum, pengunjung bisa datang ke warung Jalan Dempo Dalam. Tapi harus sabar antre ya, bahkan kadang antrean tampak sebelum warung buka pukul 9 pagi. Model gandum dicampur soun, daun seledri, bawang goreng, mentimun, dan kuah kaldu daging sapi. Rasanya dijamin gurih dan nikmat. Untuk kesan pertama saya kemari, makanan khas Palembang cukup menarik ketimbang yang pernah saya makan, model hewannya. Memang saya khusus kemari, memang ketepatan lagi di Palembang, saya selalu mampir ke sini. Rasanya gimana? Rasanya beda dengan yang di tempat yang lain mungkin yang pernah saya makan di sini. Ya cukup enak lah. Iya. Kalau harga? Harga relatif terjangkau. Kan sering lagi, tiap hari aja makan di sini. Iya. Iya. Gimana sih rasanya? Rasanya enak, bumbunya pas kalau di lidah cecek. Kalau kayak bandeng itu tidak amis. Oh, tidak amis ya? Rasa kayak kejel-kejel kayak itu nah. Gitu ya? Tidak kayak lembut, kan memang aku tipenya sukanya yang kejel-kejel. Kalau untuk kuahnya? Kuahnya enak, sedap. Karena dia tuh kan masaknya dari arang, Oh gitu. bukan dari kompor. Ada ciri khas lah ya kayaknya ya. Pemilik warung berjualan model gandum sejak 30 tahun silam. Agar rasanya terjaga, kuah model gandum dimasak menggunakan tungku berbahan bakar arang. Ini sudah 30 tahunan. 30 tahun? Oh gitu. Ini yang dijual apa aja? Ada tewan, model ikan, sama model gandum. Apa yang bedakan bentuk dari biasa? Model itu model gandum dia model gandum, kalau model ikan dia dari ikan ada tahunya pakai Gitu. Kalau model gandum? pakai dari gandum. Kalau untuk kuah? Kuah ya kuah biasa kaldu. Sama ya? Sama dulu deh. Ini katanya masaknya dari arang. Iya. Apa yang bedakan masak menggunakan arang? Kalau dia pakai arang dia biasanya lebih awet panasnya. Oh gitu. Dalam sehari, pemilik kedai menjual 200 porsi model gandum, sedangkan hari Minggu atau libur jauh lebih ramai, yaitu 400 porsi model gandum terjual. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 per porsi.
Didi Irwansah melaporkan dari kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.